Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Al-Qari dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita langsung saja menjawab pertanyaan dari akun Google Endah Sri Rezeki 550. Langsung saja kita baca pertanyaan beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon penjelasannya bagaimana apabila harta yang ditinggalkan itu atas nama berdua, suami dan istri, dalam kurung karena memang didapat dari hasil kerja berdua. Oke, hartanya ini berdua dan atas nama berdua. Tetapi pasangan ini tidak punya keturunan. Mereka, contohnya kita anggap lebih mudah, mereka hasil berdua, contohnya sama-sama bekerja PNS, hartanya sama, gajinya digabung, atau mempunyai usaha bersama. Mereka punya modal sama-sama, dikerjakan bersama. Contohnya mereka punya rumah makan, punya rumah makan AMP, rumah Padang dan sebagainya, usaha-usaha dan lainnya. Yang intinya mereka bersama-samalah mencarinya. Apalagi tidak ada keturunan ini, ya kan? Tetapi pasangan ini tidak punya keturunan. Mungkin mereka semangatlah berdua mencari harta, ya kan, bekerja. Alhamdulillah ya. Pihak suami punya saudara dan saudari kandung, ya. Dan pihak istri punya ibu dan saudara juga, saudari kandung. Bagaimana? Dalam kasus ini berarti mereka ini tidak disebutkan, ya. Apabila harta yang ditinggalkan itu atas nama berdua, jadi berdua berarti mereka meninggal bersama, gitu. Ya kan? Kalau seandainya meninggalnya, kita anggap umpamanya meninggalnya satu-satu, istri meninggal terlebih dahulu. Istri ketika meninggal, maka ahli warisnya adalah suami. Makanya harusnya diselesaikan dahulu. Kalau memang betul harta itu dikerjakan bersama dan memang atas nama bersama, maka kita anggap di sini, ya, mereka memang sama total, betul, modal sama, kerja sama, berarti mereka total sama, maka harta dibagi dua, dipisah. Setelah seandainya kita anggap tadi si suami dulu, ya, si suami meninggal, maka harta dipecah dulu dua, 50-50. Kemudian istrinya dapat warisan. Pertama dia dapat 50, jatah dia memang punya dia, kemudian dia dapat warisan. Atau sebaliknya. Ayah, apa ini? Atau sebalik. Ya. Nah, atau sebaliknya. Itu siapa namanya? Gak tahu siapa nama cincin ini. Siapa namanya? Gak tahu. Ya, tak tahu, ya. Atau sebaliknya. Mereka yang istri pula meninggal, maka harta itu harus dibagi dua dulu, karena terzolim kita kalau seandainya si suami kan itu adalah usaha dia juga, dan dia juga capek dan dia mengeluarkan modal, maka tidak mungkin 100% harta itu dibagi-bagi kepada ahli waris, sedangkan dia ada haknya di situ. Maka dalam kasus ini, kalau kita seandainya betul-betul sama, ini jelas 50-50, maka harta dibagi dulu. Dan pertanyaan ini tidak disebutkan siapa yang meninggal dulu. Mungkin mereka, tadi sudah kita jelaskan, ya, kalau suami meninggal bagaimana, istri meninggal bagaimana. Dan kalau seandainya sama-sama meninggal, nah, kita anggap ini sama-sama meninggal ini, bagaimana? Udah, berarti harta dibagi dua, ya kan? Kita anggaplah mereka meninggal secara bersama, ya, harta dibagi dua. Yang laki-laki si suami, siapa saja ahli warisnya? Ahli warisnya ada pihak suami punya saudara dan saudari kandung, maka saudara dan saudari kandung ini sebagai ahli waris harta si suami. Adapun harta si istri, pihak istri punya ibu dan punya saudara saudari, maka ibu dan saudara saudari ini yang sebagai ahli waris harta si istri, ya. Kalau harta suami tadi dia hanya punya saudara kandung dan saudari kandung, maka harta laki-laki satu perempuan satu, maka dibagi dengan rata maksudnya adalah dengan ketentuan 2:1.
yaitu bagian laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan. Kalau memang seandainya harta si suami tadi 50% gitu kan, dibagi kepada saudara-saudarinya yang hanya ada 2 orang, maka harta dibagi 3. Yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Selesai ahli waris laki-laki. Adapun ahli waris perempuan, dia ada ibu dan ada juga saudara-saudari. Maka ibu dalam kasus ini mendapatkan bagian 1/6. Kemudian saudara-saudari mendapatkan sisa 1/6 diambil oleh ibu, sisanya dibagi kepada saudara-saudari dengan ketentuan 2:1. Ibu mendapatkan yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan mendapatkan 1 bagian. Nah, semoga penjelasan kami dapat dipahami, dapat dimengerti, ulang terus ya dari awal supaya paham. Kalau seandainya mungkin penjelasan kami terlalu cepat atau bagaimana, yang penting kami anggap semoga dapat dipahami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya berkembang dan supaya sahabat-sahabat Aqori dimanapun berada yang mungkin mempunyai kasus yang sama dapat mengambil faedah daripada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.